bahasa Lampung. Apakah adik-adik dan juga Miss dan Mister ada yang asli Jakarta atau ada yang belum pernah ke Jakarta? Sudah tapi lewat aja. Lewat doang. ada yang memang asli Jakarta cuma pindah ke Lampung? Ada? Tidak ada. Kayaknya asli sini semua deh. Asli Lampung semua. Wah, luar biasa ya. Pengen banget ke Lampung lihat gajah ya. Ke Waikambas. Oke, adik-adik, kita mulai jelajah transportasi umum di Jakarta. Selamat datang di kota Jakarta. Kalau bahasa Lampungnya selamat datang apa sih? Selamat hatong. Selamat hatong. Ya. Oke, kita akan menjelajahi Jakarta. Jakarta itu ada di mana, adik-adik? Jakarta ada di Pulau Jawa. Nah, ini ya kita lihat dari Google Maps. Ya. Kita akan mengelilingi kota Jakarta sampai Soekarno-Hatta, nanti sampai ke Jogja juga. Ya, yang pastinya kita akan berkeliling di Pulau Jawa pada hari ini hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Amazing nggak tuh? Ya kan? Hanya dengan satu klik, dengan kekuatan turbo, cus nyampe. Coba kalau di dunia nyata mungkin kita akan bisa menghabiskan waktu 1 hari, ya kan? Kayak misalkan keliling-keliling di kota Jakarta dengan transportasi umum, nggak bisa tuh cuma satu klik terus nyampe, ya kan? Maksudnya 1 detik, 1 kedipan mata nyampe, tidak. Tapi kalau di dunia nyata mungkin takes time, dalam situasi normal, tidak pandemi atau tidak dalam situasi corona, COVID, itu bisa memakan waktu sampai 2 jam ya, karena kan Jakarta sangat padat gitu. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah gitu ya, Jakarta adalah kota terpadat di Indonesia karena total populasinya itu kurang lebih 10 juta. Bayangkan 10 juta dong adik-adik, ya kan? Sedangkan total Indonesia secara keseluruhan itu 260 juta penduduk. Nah, Jakarta ini kota terpadat. Ya, kota terpadat padahal luasnya itu hanya 661 km persegi, which is yang mana nggak sinkron ya. Nggak terlalu luas, tapi jumlah penduduknya banyak sekali. Dan ini hal yang biasa, karena ibu kota negara itu menjadi tempat yang diinginkan semua penduduk warga negara untuk ditinggali, karena untuk bekerja, untuk sekolah, untuk apapun itu, untuk berdagang, ya karena untuk di ibu kota sendiri memiliki ya istilahnya kehidupannya lebih modern, lebih maju. Padahal faktanya nggak juga ya, mungkin aja di Lampung juga memiliki kehidupan yang lebih baik dalam sektor lain gitu ya. Cuma ya itulah hal normal ya di penduduk seluruh dunia di dunia ini gitu ya, rata-rata mau tinggalnya di ibu kota gitu, Jakarta. Makanya Jakarta sangat padat. Maka dari itu pemerintah Indonesia ya khususnya Pemda atau pemerintah daerah Jakarta membuat namanya transportasi umum beraneka ragam, bervariasi karena untuk mengurangi kemacetan. Karena penduduk yang padat, terus juga jumlah transportasinya banyak, meningkat di Jakarta, makanya Jakarta itu macetos gitu. Nah, untuk mengajak warga masyarakat ya, baik yang tinggal di Jakarta ataupun yang tinggal di luar Jakarta untuk kalau bisa kendaraan pribadinya dikurangin deh, makanya Pemprov DKI atau pemerintah Provinsi DKI membuat beraneka ragam transportasi, baik dari transportasi yang kendaraan beroda 2, kendaraan beroda 4, sampai yang rodanya banyak. Kita lihat ya. Jadi ini peta Indonesia. Oke adik-adik, kalau selama virtual tour, kalau kalian mau tanya boleh, tapi jangan berbarengan ya nanyanya, boleh lewat kolom chat atau bisa di-unmute atau diaktifkan suaranya tanya. Nama saya misalnya Satria, saya mau nanya dong Miss gitu. Saya mau nanya dong Kak, gitu. Boleh ya? Kita lanjut.
Jadi Kak Diana selama virtual tour ini akan menggunakan Google Maps, ya, kemudian video dan juga gambar. Nah, kita akan menonton video cuplikan-cuplikan sedikit aja dan juga lebih banyak menjelaskan melalui Google Maps. Gitu. Oke, siap untuk destinasi pertama. Titik temu kita adalah di Blok M. Tara, kita sudah sampai di Blok M. Sekarang Nah, iya, Plaza Blok M. Titik temu kita sudah sampai semua, ceritanya udah sampai semua ya, titik temunya di sini. Oke, dengan satu klik aja kita sudah sampai kan, gitu. Nah ini di Plaza Blok M ini di Jakarta Selatan, adik-adik. Oke, nah untuk transportasi pertama yang akan kita coba, akan kita ketahui adalah MRT, yang dimana adalah MRT ini adalah transportasi umum terbaru dari tahun 2019. Nah ini stasiunnya, stasiun Blok M BCA. Ya, sebenarnya kalau MRT sendiri ini sudah diprogramkan oleh pemerintah Indonesia itu sejak tahun 80-an, 1985 lah. Nah, tapi mulai pengeboran pertama itu tahun 2015. Jadi ada macam kendala lah, sama seperti pembangunan Monas juga ya, Monumen Nasional itu ada mengalami fase penundaan karena terkendala keadaan ekonomi negara kita. Gitu ya, zaman Krismon lah, kemudian utang negara dan sebagainya. Nah, baru terrealisasi akhirnya pada tahun 2019 yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dan Bapak Gubernur Anies Baswedan. Nah, untuk sebenarnya untuk MRT ini keren banget ya adik-adik, karena sebenarnya ini mau dibuat itu sampai dari Jakarta bagian selatan sampai utara. Nah, kalau sekarang yang sudah terrealisasi, yang sudah beroperasi, mulai dari stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundaran HI. Nah, kita ini sekarang akan naik MRT dari stasiun Blok M sampai Bundaran HI. Nah, Kak Diana juga akan menjelaskan bagaimana sih cara bayarnya, kemudian juga naiknya tuh kayak gimana, di dalamnya kayak gimana gitu ya, di dalam MRT itu seperti apa, nanti Kak Diana tunjukkan ya. Nah, seperti itu. Jadi ini Plaza Blok M, ya ini lokasi Blok M ini strategis sekali, di sini nggak jauh dari sini ada tempat kuliner ya, kuliner. Terus juga nggak jauh dari sini ada ASEAN nanti tujuan kedua kita, nah kita langsung masuk aja. Cepat, Pak. Kita langsung masuk ceritanya. Nah, kita di sini. Nah, ini ceritanya sudah masuk di dalam. Nah, sebelumnya Kak Diana ingin menampilkan video dulu terkait dengan publik transportasi yang ada di Jakarta. Suaranya jelas adik-adik? Jelas. Wih. Oh iya, ngomong-ngomong ini suara yang ngomong ini, yang di dalam MRT ini adalah temannya Kak Diana, namanya Kak Devi. Ya, kalau adik-adik mungkin nanti suatu saat mau jadi voice over ya, VO, nanti suatu saat bisa mau voice over film kartun, voice over di fasilitas umum, misalnya di dalam kendaraan umum ini, atau di mall, atau di bandara, itu bisa. Tapi harus sering-sering latihan suara ya. Nah ini ya situasi atau keadaan masyarakat Jakarta atau luar Jakarta yang sedang menaiki kendaraan atau public transportation di Jakarta sebelum pandemi, sebelum COVID. Jadi rame banget ya, belum kelihatan dari video belum ada yang pakai masker, ada mungkin yang pakai masker cuma tidak banyak.
Maaf Jakarta. Favorite show just to hear. Nah, ceritanya sekarang kita memasuki stasiun MRT ya. Jadi di dalamnya seperti ini ada benar-benar, jadi di stasiun MRT di Jakarta itu ada 13 ya adik-adik, ada yang stasiun bawah tanah underground, ada juga yang stasiun layang atau upper ground gitu ya. Jadi keren banget kalau mungkin kita bayangkan underground itu kayak di Jepang ya, Shinkansen misalnya, wah keren, kereta bawah tanah gitu. Nah, ini kenapa sih pembangunan MRT ini lama juga? Memang salah satu alasannya itu karena struktur tanah Jakarta itu tidak seperti sebenarnya kurang layak karena kurang rata, makanya pengoborannya lama dan juga untuk merapikan jalur-jalurnya itu memakan waktu lama sekali. Jadi wajar ya, prosesnya panjang banget sampai dari tahun 80-an sampai tahun 2019 kemarin baru akhirnya beroperasi. Itu juga baru fase pertama, di mana jalurnya hanya dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, padahal kan rencananya sampai ke Kota Tua dan Ancol. Gitu. I'm talking low 'cause I'm trying to forget the lonely. And I know you won't come back and say I haven't got it slow. Trying to move past one day, now it's 1,000. One foot and then the other. Feels like it never ends. Heartbroken from a lover. I know Nah ya. about it. Nah, untuk naik ke dalam MRT itu ada jalurnya. Untuk yang keluar yang panahnya warna hijau ya, adik-adik. Jadi biasanya untuk naik MRT itu biasakan untuk orang yang keluar dulu, penumpang yang keluar dulu. Jadi baru kita masuk. Untuk yang mau masuk ke dalam MRT itu yang panahnya warna kuning. Ya, bisa di sebelah sini atau sebelah sini. Jadi keluar dulu, penumpang yang keluar dulu, baru penumpang yang mau masuk silakan. Gitu. Biasakan seperti itu dan di MRT ini benar-benar karena masih baru juga ya, jadi benar-benar rapi, bersih, super clean, terus juga enak, nyaman. Gitu. Oke. Nah, gitu. Ini tampak MRT ya, MRT dari tampak full MRT, tampak depannya seperti ini. Jadi kereta ini pertama kali datang ke Jakarta itu tiba di Tanjung Priok tahun 2018, tapi mulai beroperasi 2019. Sempat juga waktu itu ada simulasi gratis dari pemerintah buat uji coba gratis buat siapapun yang mau coba MRT waktu itu sebelum diresmikan ya. Pada bulan waktu itu bulan Maret ya, jadi sekitar bulan awal Maret akhir Februari itu ada uji coba gratis untuk warga yang mau mencoba MRT. Pada 24 Maret 2019 baru akhirnya dioperasikan. Ya, jadi ceritanya ini kita sudah di MRT ya. Nah, gimana sih cara beli tiketnya? Nah, ini ya, cara beli tiketnya. Jadi, di sini ada loket ya, adik-adik. Bisa kelihatan loketnya ini, ada gambar, ini loket. Jadi, ada berbagai macam cara untuk membeli tiket di stasiun MRT. Ya. Di MRT sendiri, PT MRT itu mempunyai dua jenis kartu ya. Nama kartunya itu kartu jelajah. Jadi kartunya itu ada kartu single, ada kartu multi trip. Kalau yang single ini hanya satu kali jalan, tapi kalau yang multi trip bisa berkali-kali. Nah, kalau yang single ini berlaku sekitar 7 hari. Terus kita bisa refund di stasiun MRT manapun.
gitu. Nah, cara lain kita juga bisa menggunakan uang elektronik. Ya, uang elektronik yang bisa digunakan ada e-money, Flash, Jack Card, Tap Cash, Breezy, dan juga Jaklingko yang dari Transjakarta ya. Nah, Mandiri e-tol juga bisa. Nah, kalau yang gambar ini kartu jelajah ini dari MRT. Ada yang single trip, ada yang multi trip. Nah, kalau yang kartu elektronik ini, kalau misalkan kalian udah punya, nah kalian tinggal top up aja dimanapun ya, bisa di Indomaret, bisa di ATM untuk top up saldo, lalu nanti tinggal dipakai di stasiun, lalu tapping di sini nih, ada tempat tappingnya. Apa sih tapping itu? Jadi ditempel kartunya, jadi nanti yang pintu ini otomatis terbuka ketika kita sudah sudah tapping, menempelkan kartu kita, gitu ya. Jadi kita masuk, udah deh naik ke atas stasiun, lalu kita naik ke dalam kereta, gitu. Jadi ini ya, gampang banget, gitu adik-adik. Nah ini 13 stasiun MRT yang ada di Jakarta, mulai dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Ya. Tarifnya itu kalau dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI 14.000. Nah, sedangkan dari Blok M ya, titik temu kita sampai ke Bundaran HI itu hanya Rp8.000. Jadi harga dasarnya itu 3.000, terus ditambah 1.000 tiap stasiun. Jadi stasiun berikutnya tambah 1.000, stasiun berikutnya tambah 1.000, tambah 1.000, tambah 1.000, tambah 1.000, akhirnya 8.000 sampai tujuan kita ke Bundaran HI. Gitu ya. Terus di sini ada 7 stasiun layang ya. Stasiun layang, stasiun yang di atas upper ground, ada 6 stasiun bawah tanah. Kalau yang bawah tanah Bundaran HI bagus banget. Nah, yang lain juga sih ya. Jadi yang bawah tanah itu Bundaran HI, Duku Atas, Setiabudi, Ben Hill, kemudian Istora dan Senayan. Nah, sisanya yang simbolnya seperti ini stasiunnya di atas ya. Blok M itu stasiunnya di atas upper ground. Oke. Ya. Nah, sebenarnya selain MRT di Jakarta juga memiliki kereta yang lain. Ya. Ada 2 kereta lain sebagai public transportation, yaitu KRL ya, dan juga LRT. KRL itu kereta rel listrik, kemudian LRT light rapid transit. Kalau yang LRT ini baru ya, kalau KRL udah lama banget. Nah, bedanya apa sih? Yang paling banyak mengangkut banyak penumpang adalah KRL ya adik-adik, karena KRL ini memiliki gerbong sampai 8 sampai 12 ya. Ada yang 8 gerbong, ada yang 10 gerbong, ada yang 12 gerbong. Biasanya gerbong depan, gerbong belakang itu khusus untuk wanita. Gitu. Dan di dalamnya pun juga ada kursi prioritas untuk yang ibu-ibu hamil, untuk yang disabilitas, untuk orang tua. Ya, dan di dalam ketiga kereta ini kita tidak boleh makan, nggak boleh minum boleh sih, minum air putih ya, tapi minum minuman yang berasa nggak boleh gitu. Terus apalagi namanya di dalam KRL itu kita nggak bisa bawa, bukan KRL aja sih, ketiga kereta ini kita tidak boleh membawa barang bawaan yang ada unsur bau-baunya yang menyengat banget, kayak misalnya duren, ikan, ya bahan-bahan sayur mayur gitu ya istilahnya. Itu tidak bisa karena mengundang nanti fasilitasnya tuh kotor ya. Jadi untuk menghindari itu makanya dibuatlah peraturan dilarang membawa barang atau makanan yang baunya menyengat seperti itu. Terus kalau MRT yang kedua nih untuk menampung penumpang paling banyak kedua setelah KRL. Jadi kalau MRT ini sekitar 8 gerbong ya. Cuma dia bentuknya agak lebar aja. Kalau KRL ini kotak dua-duanya dari Jepang ya. LRT dia lebih pendek. Kalau LRT ini kalau MRT itu dan KRL kereta arus listrik kan ya, jadi listriknya itu dari atas kereta. Sedangkan kalau LRT itu dari bawah gitu. Terus kalau LRT itu kurang
bisa banyak sih peminatnya, cuma jalurnya aja yang agak jauh mental gitu ya, daerah utara sampai ke timur gitu. Jadi agak-agak kurang gitu ya. Kalau MRT lebih ngehits ibaratnya. LRT sekarang juga masih MRT masih dalam proses konstruksi, masih dalam proses pembangunan, cuma karena COVID dua-duanya berhenti saat ini gitu ya. Jadi ini perbedaannya komuter line, MRT, LRT. Ada juga sih kereta lain yaitu kereta antar provinsi ya, mau ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ada kereta ekonomi eksekutif dari stasiun Senen dan stasiun Gambir. Stasiun stasiun Senen itu stasiun Pasar Senen, stasiun yang untuk kereta ekonomi, ada juga sih bisnis ya. Dan stasiun Gambir bisnis dan juga eksekutif gitu ya. MRT, KRL, LRT. Harganya berapa kalau apa namanya? Bentar ya. Ada pertanyaan ya? Iya, kalau mau nanya aja ya, adik-adik. Nah itu, balik lagi ke Google Maps. Nah ini, kita lanjut aja ya perjalanan kita. Kita langsung dari Blok M. Sebenarnya kita langsung tujuannya ke Bundaran HI. Namun sepanjang jalan ada salah satu tempat yang ikonik, yaitu ASEAN. Ya, stasiun ASEAN di Jalan Sisingamangaraja. Nah, ini nggak jauh dari Blok M. Nah, ini masih di kawasan Jakarta Selatan. Jadi jalannya ini adalah Jalan Sisingamangaraja, sebelah sana Jalan Trunojoyo, ini stasiun ASEAN. Jadi kita keluar, turun ke bawah, lalu kita jalan maju ke depan, nanti kita akan melihat gedung sekretariat ASEAN. Nah, ini ceritanya kita turun ya. Bentar, kita dengan kekuatan turbo, kita akan segera sampai di gedung sekretariat ASEAN. Ada yang tahu kepanjangannya ASEAN, adik-adik? Olahraga. Olahraga. Asian Games dong. Bentar, kok naik terus ya. ASEAN itu yang ini kan? Yang apa sih? Negara-negara gitu? Betul, negara-negara. Negara apa? Ya negara yang Negara saling bantu-bantu. negara Asia bagian timur. Negara Asia. Bukan, kurang tepat. Negara yang saling bekerja sama. Betul, kerjasama. Tapi Cuman adanya globalisasi. Wih. Bukan karena globalisasi aja ya, tapi dulu karena perang dulu ya. Karena perang dingin antara dua negara adik kuasa, Rusia dan Uni Soviet dan juga Amerika Serikat, makanya ada kayak semacam dua negara adik kuasa ini ingin menguasai negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bukan Asia Timur tapi Asia Tenggara ya. Asia Tenggara untuk mempengaruhi ideologi ya, ada ideologi Demokrat dan juga komunisme. Nah, ini ya gedung sekretariat ASEAN. Jadi gedung sekretariat ASEAN ini adanya di Jakarta. Sedangkan ASEAN sendiri dibentuknya pada tanggal 8 Agustus 1967. Buktinya, nah ini ya sebelah kiri. Ini dulunya gedung ini merupakan gedung wali kota. Ini dia. Ini ya adik-adik. Ini tempat yang sangat penting sekali, apalagi buat kalian yang duduk di sekolah bangku dasar. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di sekolah. Nah, ini ya. Ini adalah pedestrian atau trotoar jalan di Jakarta, udah cakep banget, aman. Terus di sini ada jalur yang untuk tunanetra warna kuning. Nah, kita jalan terus. Kita masuk ke pintu sini karena pintu masuknya di sebelah sini ya adik-adik, gedung sekretariat ASEAN di Jalan Trunojoyo. Ini gedungnya baru ya.
Nah, ini dia. Pintu masuknya di sini. Nah, ini gedung baru. Gedungnya tinggi, jadi lebih sebelumnya gedung lama juga di sini sih, jadi satu kompleks. Nah, gedung yang baru ini dulunya kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Gitu. Kan anggota ASEAN ada 10 negara tuh, adik-adik. Ya. Tapi tolong screen-nya jangan dicoret-coret. Ya. Jadi jadi ASEAN ini sangat penting sekali, ya. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perbara, Persatuan Bangsa Asia Tenggara. Ya, jadi semacam organisasi yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara, tapi 5 anggota awal, ya, anggota ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand. Ya, Malaysia dan Thailand. Sedangkan pertama kali mereka membuat ASEAN itu waktu itu bukan di Indonesia tapi di Bangkok dengan adanya deklarasi Bangkok. Pernah dengar nggak deklarasi Bangkok, adik-adik? Itu 8 Agustus 1967. Ya. Ya, siapa tuh jawab? Itu apa dah? Ini yang biru-biru, siapa yang coret-coret? Tolong jangan dicoret-coret screen-nya, layarnya. Siapa yang nyeret-nyeret? Iya itu aneh banget. Siapa sih? Siapa yang nyeret-nyeret? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, ini gedung sekretariat ASEAN. Nah, ASEAN ini penting banget ya, adik-adik, karena tadi kan baru 5 negara. Kemudian ada 5 negara lainnya, apa aja coba? Myanmar, Laos, Vietnam, apalagi? Ayo. Singapura. Singapura udah tadi 5 negara awal. Kamboja. Betul, Kamboja itu anggota yang paling bungsu karena paling belakangan joinnya, bergabungnya tahun 1999. Ayo, negara yang berbentuk kesultanan. Brunei. Betul, Brunei Darussalam. Jadi apa sih anggota ASEAN? Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, betul. Jadi unik ya, 10 negara ini tuh sebenarnya beda-beda ideologi, beda-beda budaya, namun bergabung jadi satu dalam satu organisasi yaitu ASEAN. Ini dia. Jadi ke-10 negara ini bersatu dalam satu organisasi ASEAN dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai dan juga sejahtera, ya, baik dari segi ekonomi, politik, militer, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada logo ASEAN ya, adik-adik. Nah, logo ASEAN ini ada yang warna kuning ini. Ini kuning ini artinya kuning itu simbol atau lambang kemakmuran. Sedangkan ini adalah gambar dari satu ikat padi yang digabung. Jadi ini jumlahnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, It's 9 hours. 7, 8, 9, 10, ada 10 ikat padi. Nah, ini untuk menyimbolkan dengan harapan supaya anggota negara-negara ASEAN ini kompak, ya, dan juga solid, setia untuk membangun kesejahteraan di negara masing-masing, ya, yang bersatu dalam satu wadah yaitu ASEAN. Gitu. Terus di sini ada warna merah. Merah artinya berani, dinamis. Di sini juga ada warna putih. Putih ini artinya suci. Gitu ya. Kalau warna biru ini melambangkan perdamaian, ya, perdamaian dan juga stabil atau mantep gitu. Ya.
Jadi ini 10 negara. Jadi unik banget, 10 negara ini kan beda-beda, kayak dari rumpunnya aja. Ada rumpun Melayu dan ada rumpun Indocina. Ya, misalnya Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei juga ya. Brunei ini merupakan negara-negara yang memiliki rumpun Melayu. Dari segi bahasanya ada dialek Melayu dan wajahnya, warna kulit gitu ya. Sedangkan kalau Filipina ini beda di antara negara-negara, di antara ke-10 negara ini, karena Filipina itu dulu lama dijajah Spanyol, jadi lebih ke agak Latin-Latin gitu, dan mayoritas agama yang ada di Filipina Katolik, Kristen. Sementara negara-negara lain kan mayoritas ada yang Buddha, ada yang Muslim, dan ada juga yang kepercayaan lokal gitu ya. Terus Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, itu ada kayak misalnya apa ya, negara-negara ini yang tadi Kak Diana sebutkan memiliki ideologi, memiliki rumpun Indocina, terus ideologinya beda-beda gitu ya. Kayak misalnya Vietnam ini ada pengaruh komunisme gitu ya, dari Rusia gitu ya. Terus Myanmar ada sosialis, ada komunismenya juga gitu. Begitupun juga dengan Kamboja, Laos juga seperti itu. Kalau Filipina, Indonesia, Republik ya, Republik Demokrasi. Dan di antara 10 negara ini yang paling maju adalah Singapura. Singapura, Malaysia, Brunei. Karena 3 negara ini dulu jajahan Inggris. Jadi ya bisa dibilang negara persemakmuran Inggris gitu. Jadi lebih controllable negara-negaranya, kayak bersih, terus lebih apa ya, terstruktur seperti itu. Sedangkan Thailand dia unik juga nih ya, kalau dari agama Buddha mayoritas, kemudian di Thailand juga banyak candi-candi ya, pura ya, tempat ibadahnya kepercayaan agama Buddha. Terus di Thailand banyak Indocina, negara yang nggak pernah dijajah gitu kan, unik juga nih Thailand. Jadi dengan harapan kelebihan dan kekurangan masing-masing di antara 10 negara ASEAN ini bisa saling bekerja sama untuk menciptakan negara kawasan yang maju, modern, damai, sejahtera, dan yang pastinya stabil dan juga aman gitu ya, nggak ada peperangan gitu. Kompak pastinya. Dan dulu negara Indonesia pas deklarasi Bangkok itu diwakili oleh Adam Malik. Adam Malik, kalau adik-adik pernah nonton filmnya, Adam Malik itu keren banget, bahasa Inggrisnya benar-benar top chair, lancar banget, kayak gak ada macet-macetnya gitu loh, benar-benar lancar sekali. Mungkin nanti adik-adik suatu saat nanti bisa jadi penerusnya Adam Malik gitu ya, karena untuk ASEAN sendiri dipimpin oleh Sekjen ya, Sekretaris Jenderal, pemilihannya tiap 5 tahun sekali. Terus kalau ketua ASEAN itu dipilih setahun sekali, bergiliran. Ya adik-adik, itu sekilas info mengenai gedung ASEAN. Gedung ASEAN ini markasnya atau pusatnya itu ada di Jakarta, Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Brunei, bukan di Vietnam, tapi di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Gitu. Seru ya. Adik-adik ada yang mau kerja di ASEAN? Enggak ada mungkin. Kalau mau kerja di gedung ASEAN ini, at least adik-adik bisa bahasa Inggris, gitu ya, bahasa asing. Oke, adik-adik semua. Oke, adik-adik semua. Ini di dalam gedungnya ya. Keren banget, ini di dalam gedung yang baru, adik-adik. Atau yang mau dapat beasiswa ke luar negeri dari program ASEAN juga bisa. Nah, selanjutnya kita ceritanya sudah sampai di stasiun Bundaran Indonesia, ya. Nah ini
dari Blok M ke Bundaran Indonesia, jadi perjalanannya kurang lebih 15 menit, nggak nyampe, malah 10 menit dengan menggunakan MRT. Jadi stasiunnya itu di sini karena bawah tanah, jadi kita naik lift atau elevator, naik ke atas, nanti kita keluarnya di sini. Ya, bisa keluarnya dari pintu sini, adik-adik. Nah, ini dia stasiun Bundaran HI. Ada juga yang di sini. Lalu di tengah-tengah ini nih kita maju ya. Kita maju, ini adalah halte Transjakarta. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah jalur Transjakarta atau lebih dikenalnya busway. Jadi busway itu jalurnya ya, bukan busnya. Tapi kebanyakan orang-orang nyebut kendaraannya itu busway, padahal kendaraannya namanya adalah Transjakarta atau lebih populer disebut TJ. Apa adik-adik? Nah, ini dia nih busnya. Keren ya. Sebelumnya Kak Diana mau nunjukin juga nih salah satu highlight di kota Jakarta, yaitu adalah patung selamat datang. Nah, ini dia. Patung selamat datang. Halo, selamat datang di Jakarta. Ya, kenapa sih madepnya ke sana? Karena ini menghadap ke arah Bandara Kemayoran. Dulu bandara bukan di Soekarno-Hatta atau SIA, tapi di Kemayoran. Ya, jadi ini menghadap ke arah Kemayoran sana. Halo, selamat datang. Ini dibangunnya tahun 62. Sebenarnya dibangunnya 61, selesai 62 dulu oleh idenya mantan Gubernur Jakarta, Bapak Hengantung. Tapi untuk yang membuat patungnya itu, pemahatnya itu Bapak Edi Sunarso. Sudah meninggal, gitu ya. Nah, ini tahun 62, jadi menghadap ke sana. Jadi ini ada laki-laki, ada perempuan ya, adik-adik. Nah, yang perempuan ini memegang seikat bunga. Jadi ini untuk mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan juga atlet-atlet Asian Games keempat pada waktu itu tahun 1962, karena Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games. Indonesia dua kali jadi tuan rumah Asian Games tahun 1962 dan kemarin 2018. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Adik-adik? Enggak. Itu loh yang ada di iklan, yang badak bercula satu, ada burung. Ingat nggak? Bin Atung Kakak. Sering boneka kan? Boneka, benar. Sebenarnya boneka ya, tapi boneka itu adalah 3 binatang dari Indonesia. Yang satu lagi rusa bawean. Nah, ini yang menghadap ke sana. Jadi, halo, selamat datang, karena tamu-tamunya mau berkompetisi di Gelora Bung Karno, di mana Kak Diana zoom. Jadi Gelora Bung Karno itu di sebelah sini, ke arah sana ya, ke arah nggak jauh dari Blok M, daerah Senayan. Nah, ini kenapa sih patung ini disebutnya patung Bundaran HI? Karena di sini ada bundaran. Ini air mancurnya nyala. Cuma sekarang lagi mati nih di Google Maps-nya. Nah, sebelah sini ini dulu adalah hotel bintang pertama di Indonesia, di Jakarta. Dan tahukah kamu, di sini dulu lift pertama di Indonesia yang sampai sekarang masih ada, itu cuma muat 4 orang. Kecil banget liftnya, muatnya 4 orang, tapi masih ada di dalam hotel ini. Hotel ini dulunya namanya Hotel Indonesia, arsiteknya orang Amerika. Keren ya, tapi sekarang namanya adalah Hotel Kempinski. Nah, ini hotel bintang 5 pertama di Jakarta, ya, tapi sudah diganti namanya menjadi Hotel Kempinski. Dan di sini ada apartemen, residence, terus ada mall-nya juga. Salah satu mall terbesar di Jakarta. Jakarta itu adalah pusatnya belanja, pusatnya shopping, baik yang dari pasar tradisional sampai mall yang gede banget. Nah, di sini ada namanya Mall Grand Indonesia. Ya, salah satu mall terbesar di Jakarta, adik-adik, dan connecting langsung dengan hotel ini, Hotel Kempinski di belakang ini. Ya, ini menara BCA. Jadi di belakang ini adalah Hotel Grand Kempinski, Mall Grand Indonesia. Nah, di belakangnya lagi ada Tamrin City. Nah, ini adalah Transjakarta.
transportasi kedua yang akan kita gunakan adalah Transjakarta. Dari stasiun Bundaran HI menuju ke Monas, kita akan menggunakan namanya apa sih namanya? Nah, ini dia. Bus BRT ya, Bus Rapid Transit atau Transjakarta, disingkatnya TJ. Nah, TJ ini spesial banget, salah satu menurut Kak Diana transportasi umum yang melekat banget dengan kota Jakarta itu adalah Transjakarta, karena sudah lama, dari tahun 2004, bayangkan, sampai tahun 2000, sampai sekarang, sampai detik ini. Berarti udah berapa tahun? Dikurangin aja, 2021 dikurangin, dikurangin 2004, berarti udah berapa tahun? Kurang berapa adik-adik? Kemarin ulang tahun Transjakarta tanggal 1 Februari. Berarti Tahun 2021 dikurangi 2004. Berarti 17. Berarti berapa tahun? Ayo, pakai kalkulator. 17 tahun. Berapa? 17. 17. 17. Iya benar, 17 ya. 17 tahun. Oke, kita lanjut terus aja ya. Ini dia. Ini adalah jalur Transjakarta. Selalu di sebelah kanan jalan. Transjakarta ini sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Sweet 17, bayangkan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah jalur Shibuya Jakarta. Pernah dengar Shibuya? Yang ada di Jepang. Nah, di Jakarta juga ada nih. Tepatnya di jalan MH Tamrin ini. Ya, lihat orang-orang. Jadi di sini ada halte Transjakarta. Ini orang-orang lagi mau nyebrang ke mall, karena di sini ada Mall Plaza Indonesia, connecting dengan mall, hotel bintang 5 juga, Grand Hyatt. Ya, jadi ini salah satu jalan segitiga emas di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin. Jadi ada tiga jalan, ya, dua jalan lainnya yaitu Jalan Sudirman dan juga Jalan Kuningan, karena kawasan komersial. Di sini ada Delman ya. Delman ini datangnya dari Monas, adik-adik. Tolong airnya jangan dicoret-coret. Nah, siapa lo yang nyeret-nyeret? ya, nah ini dia. Bukan aku. Bos. Jakarta itu kode transportasinya adalah B. Kalau di Lampung apa? Nah, ini haltenya ya, adik-adik. Sekarang play videonya dulu deh sebelum kita lanjut jalan lagi menuju Monas. Terkait dengan Transjakarta. Ini namanya Ini masih MRT. Kajiannya cepat. Ini kondisi di dalam bus Transjakarta ya. Oh ya, untuk beli tiketnya gimana sih? Nah, jadi untuk beli tiketnya di sini di halte sama seperti MRT, ada tempat untuk tapping atau menempelkan kartu ketika ingin masuk ke dalam kendaraan. Jadi kita tapping kartu dulu, baru kita bisa masuk. Tapi dulunya awal mula Transjakarta beroperasi, caranya tidak seperti ini. Jadi kita bayarnya masih manual dengan menggunakan uang tunai, dan awalnya itu pada 2004 harganya Rp2.000. Tapi semenjak tahun 2012 ya, naik jadi 3.500 harganya. Gitu, masih karcis. Nah, tahun depannya 2013 baru menggunakan uang elektronik ya. Bisa menggunakan ini kartu flash ya, atau e-money Bank Mandiri. Jadi bisa pilih, atau bisa juga BNI Tap Cash. Ya, atau Jackcard juga bisa. Nah, ini jadi di dalam halte Transjakarta ini kita tidak bisa lagi beli kartu elektronik ya, uang elektronik, hanya kartu Jaklingko aja. Jaklingko ini gaya baru untuk naik transportasi umum di Jakarta, yang dimana sangat murah sekali dari PT Jakarta. Jadi kita bisa bayar hanya Rp5.000
selama 3 jam, kita naik angkot ya, angkot Jaklingko 0 perak, terus naik Transjakarta 3.500, terus habis itu naik misalnya nyambung lagi naik Jaklingko lagi, nanti totalnya maksimal itu 15.000. Jadi benar-benar nyaman banget dari Transjakarta gitu ya. Cuma kalau Jaklingko ini masih kurang paham ya masyarakat lebih pahamnya Transjakarta, MRT, LRT, KRL, sudah gitu. That's it. Ya. Kalau pakai uang cash bisa nggak sih? Cash udah nggak bisa, makanya sekarang banyak juga tuh ya yang masyarakat misalnya nggak punya kartu, terus kebetulan Kak Diana lagi di belakang, boleh nggak pinjam kartunya? Tolong dong saya kasih cash ke kamu, banyak. Kak Diana juga mengalami beberapa kali seperti itu pengalaman, ada kali lebih dari 5 kali, jadi biasanya orang-orang tua, ibu-ibu, atau kakek-kakek biasanya yang udah lansia nggak bawa kartu atau nggak punya kartu lalu membayar uang 5.000 ke Kak Diana kasih kembalian gitu. Di kartu itu ada uangnya ya? Iya, kita bisa top up saldo, jadi uangnya itu berupa saldo. Jadi kalian tahu kan bank itu punya kartu ATM, kita menyimpan uang kan di bank, ya kan? Kita menyimpan uang di bank, menabung uang di bank. Terus kita bisa top up, mengisi kartu kita ini dengan uang, dengan cara mentransfer ibaratnya. Transfer, mengirim uang dari uang yang ada di ATM ke dalam kartu ini. Bebas, mau ngisi berapa aja, mau ngisi 50.000, 20.000, bebas. Gitu ya, 100.000 itu. Karena ini kartu sakti ya, ini bagi warga Jabodetabek, ini kartu yang sangat multifungsi, tidak hanya untuk public transportasi, misalnya bawa kendaraan pribadi seperti motor, kemudian mobil. Sekarang parkir aja itu harus pakai kartu, nggak kecuali parkir liar ya, parkir liar yang 2.000 sih masih ada yang bayarnya ke Pak Oga, tapi parkir di tempat-tempat yang ini ya, yang di gedung-gedung rata-rata sudah pakai kartu, nggak terima cash lagi. Misalnya di pusat belanja, kita bawa motor, terus kita mau parkir, nah rata-rata itu harus pakai kartu lagi, nggak bayar cash lagi gitu. Nah ini situasi sekarang ya, jadi kalau kita mau naik bus Transjakarta sekarang ada cek suhu, terus harus pakai masker, di dalam juga ada hand sanitizer, benar-benar aman banget gitu ya. Nah berikut adalah logo Transjakarta. Waktu pertama kali launching atau operasi Transjakarta, logonya ini binatangnya ini menurut adik-adik binatang apa? Elang. Betul banget, ini adalah burung elang ya. Elang ini ada elang bondol, adalah binatang khas Jakarta. Kalau binatang khas Lampung apa? Gajah ya? Iya, gajah bercula 5. Banyak banget culanya, kalah badaknya. Nah kalau Transjakarta elang bondol. Nah terus di sini ada kok kegeser, nah ini dia. Nah ini ada buah, jadi buah ini adalah salak condet. Nah buah khas Jakarta. Kita bisa lihat panen salak itu sebenarnya lebih banyak di Jogja ya, Jogja kalau buah salak. Cuma di Jakarta juga ada salak condet, dulu banyak banget ya perkebunan salak di daerah Condet, Jakarta Timur. Ini logo Transjakarta pada awal mulanya tahun 2004, kemudian tahun 2012 ya ini berubah logonya menjadi huruf T, J aja, singkat, padat, jelas, ya, simple. Tapi ini kan tahun 2012 ya, terus ganti lagi pas zamannya Pak Ahok sebagai PLT Gubernur setelah Pak Jokowi menjadi Presiden waktu itu ya, 2014 logonya diganti lebih sederhana seperti ini. Nah ini dia logonya. Sebelahnya Jaklingko, ini logonya lingkaran, terus ada garisnya. Gitu ya. Jadi dengan harapan supaya bus Transjakarta saling terintegrasi. Harganya murah,
Kak Diana tunjukin sekarang tiketnya. Oh iya. Nah, ini dia tiketnya. Nah, tiket Transjakarta awal mulanya 2.000, terus naik 3.500. Ada juga bus Transjakarta yang gratis, misalnya rute dari Blok M atau Senayan menuju ke Harmoni. Nah, itu tiketnya gratis. Jadi bus-bus pengumpan, bus yang mana sih? Bus yang nanti Kak Diana tunjukkan. Nah, ini ada Abang None Jakarta menunjukkan 5 kartu atau uang elektronik ya yang bisa digunakan. Nah, ini dia. Ini dia macam-macam bus Transjakarta yang ada di Jakarta. Ada warna pink juga loh untuk wanita perempuan. Lucu kan? Nah, kalau yang bus wanita ini dari tahun 2016. Ada juga bus tingkat. Bus tingkat ini bus wisata. Hanya saja rutenya tidak sampai Jabodetabek, rutenya hanya di Jakarta Pusat sampai ke agak selatan gitu ya, sampai daerah Senayan. Ini sampai ke Kota Tua, Jakarta Barat, ini dari tahun 2014. Jadi kayak di luar negeri, busnya 2 tingkat, ada lantai 1 sama lantai 2. Gitu. Seru banget, apalagi kalau ngelihat kalau kita duduk di lantai 2, terus duduk paling depan, itu keren. Terus ada juga bus Transjakarta yang gambarnya seperti ini, ya, binatang-binatang. Ada juga bus Transjakarta yang Royal Platinum namanya, itu harganya lebih mahal, kan tarif Transjakarta Rp3.500 ya. Ada juga yang dengan fasilitas eksklusif, jadi ada wifi-nya di dalam, terus AC, terus bisa tiduran gitu, jadi kursinya 2-2. Ya, adik-adik, nggak seperti pada umumnya bus Transjakarta kan di dalamnya itu kita duduk saling berhadapan, ada yang saling berhadapan, ada yang depan belakang gitu ya, dan juga berdiri. Tapi kalau yang Royal Platinum ini benar-benar nyaman banget, kayak mobil omprengan gitu, terus harganya 20.000. Cuman rutenya sendiri hanya untuk rute-rute luar daerah kayak misalnya Bekasi, terus Depok, Cibubur, ya, menuju ke Jakarta. Terus ada juga bus gandeng ini panjang. Jadi kalau ada berhenti kayak berasa gitu ya adik-adik. Terus bus ini ada yang kalau dilihat ada yang rodanya kecil, ada yang rodanya besar, terus ada pintu di depan, ada yang ada yang pintu tengah gitu ya. Terus ada yang pendek kaca depannya, ada yang panjang kaca depannya. Jadi ada istilahnya dalam dunia bus-besan ya. Itu high deck dan lower deck. Cuma Kak Diana nggak spesifik jelasin itu ya. Nanti kalau kalian pecinta bus, ada istilahnya komunitas bus mania. Nah, kebetulan kalau Kak Diana mancing mania aja, mancing sesuatu yang bisa dimakan. Kak, ya? Kalau cara dapetin kartu itu kayak mana? Pertanyaan bagus dari Dimas ya. Siapa yang bertanya? Nah, kalau untuk mendapatkan kartu ini kita bisa beli di Indomaret, terus bisa juga beli di stasiun. Kalau Kak Diana belinya yang flash ini, yang BCA belinya di stasiun kota, waktu itu Kota Tua. Terus kalau Imani bisa beli di Indomaret. Ada juga di Alfamart, Alfamidi. Bilang aja mau beli Imani dong, atau mau beli tap cash, atau beli flash itu ada. Tapi kebanyakan rata-rata Indomaret dan Alfa itu jualnya Imani, ya, kartu Bank Mandiri. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Percepat ya. Ini di Jalan MH Tamrin, adik-adik. Nah, di sebelah kiri ini adalah Kedutaan Jepang. Ada yang mau ke Jepang, ada yang suka negara Jepang. Kalau mau ke negara Jepang, kita harus mengurus dokumen-dokumen di sini. Selain beli tiket pesawat untuk menuju ke sana melalui travel agent, kita harus mengurusi berkas-berkas lainnya di kedutaan sini, visa apa segala macam dokumen-dokumennya di kedutaan Jepang. Nah, sebelah kanan kelihatan ya bus tingkat. Tuh. Bus Transjakarta sendiri adik-adik ini fenomenal sekali dan sangat melekat dengan kota Jakarta karena
terpanjang di dunia, jalur lintasannya sampai 251 kilometer. Sedangkan Transjakarta ini kan kita tiru dari negara Kolombia di Amerika Selatan, tepatnya di kota Bogota. Cuma kalau di Bogota, di sana namanya Transmilenio, bukan Transjakarta. Padahal ibu kotanya Kolombia itu adalah Bogota ya, tapi disebutnya bukan Trans Bogota, malah Transmilenio. Nah, sebelah kanan ini adalah Gedung Sarinah. Gedung Sarinah ini adalah gedung pusat belanja pertama di Indonesia tahun 63. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi adik-adik Sarinah ini. Kantor Mr. Aladin di sini ya adik-adik, dekat di belakang gedung ini ada namanya gedung MNC ya, dekat stasiun Gondangdia. Nah ini gedung Sarinah ini pusat belanja pertama di Jakarta. Nama Sarinah sendiri ini adalah nama dari bibinya Ibu Presiden pertama kita, Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bibi Sarinah. Jadi Bibi Sarinah ini bibinya atau yang mengasuh Presiden Soekarno waktu dulu. Jadi saking dia mencintai Bibi Sarinah, namanya dibuat jadi salah satu tempat yang sangat penting di Jakarta. Gitu. Cuma sekarang direnovasi, tahun lalu mulai ditutup semenjak pandemi 2020. Dan di sini ada McD pertama di Indonesia, di Jakarta, dan di sebelahnya ada gedung Jakarta Theater, Pizza Hut pertama. Nah, di sini ada Pizza Hut, McD pertama. Sebelah kiri ini adalah Badan Pengawas Pemilu Gedung Bawaslu, dan di sini sering terjadi tragedi-tragedi ya di Jakarta, bom Sarinah, ya, dan juga gas air mata gitu. Banyak banget peristiwa yang terjadi di jalan ini gitu ya. Nah, ini dia Sarinah, di sini ada McDonald, di sini ada Pizza Hut di dekat Jakarta Theater atau XX1 ini. Yang pertama di Jakarta. Oke, kita pas dengan kekuatan turbo. Wow. Nah, sebelah kiri ini adalah gedung Bank Indonesia. Cuma tempat cetaknya bukan di sini ya, di Peruri. Ini adalah gedung Bank Indonesia, yang coklat ini adalah kantor Gubernur Bank Indonesia. Sementara yang warna biru tadi belakang gedung ini. Nah, ini kelihatan gedung biru ini adalah tempat stafnya. Jadi adik-adik kalau jalan-jalan ke sini wajib banget ya melihat. Nah, ini dia kantor Bank Indonesia. Dulunya bukan di sini tapi di Kota Tua adik-adik. Nah, ini dia Twin Tower. Ya, Delman ya. Nah, di sebelah sini ada patung lagi. Di Jakarta itu banyak patung atau monumen atau tugu gitu ya adik-adik. Ini adalah patung Arjuna Wiwaha atau Arjuna Wijaya. Sini ada Arjuna, Batara Kresna, tokoh dari Yudhistira. Terus ada 8 patung kuda. Yang menyebabkan 8 elemen di dunia ini. Terus di depan kita ini adalah ikon dari Jakarta, yaitu Monumen Nasional Monas. Ya, coba Kak Diana nggak mendetail ceritanya. Ini Monas. Jadi kalau kita ke Jakarta wajib banget kita ke Monas. Jadi belum sah kalau ke Jakarta nggak ke Monas. Kita tuh harus foto sama Monas. Monas itu adalah titik 0 kilometernya Jakarta. Sedangkan titik 0 kilometer Jakarta zaman dulunya itu bukan di sini ya adik-adik, tapi dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa ada namanya Menara Syahbandar. Mungkin nanti next time ya ada kesempatan lagi kita jalan-jalan di Kota Tua Jakarta. Ini kan Jakarta Pusat ya adik-adik. Jadi tadi kita meluncur dari Blok M Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Pusat, nanti kita meluncur lagi ke Tangerang. Gitu. Nah, ini ya ada mobil dishub polisi. Jalan Medan Merdeka, adik-adik. Di sebelah sana ada gedung Kementerian Pariwisata, gedung Indosat. Di sebelah sini ini nama jalannya Jalan Medan Merdeka Barat. Sebelah sini Jalan Medan Merdeka Selatan. Di sana ada perpustakaan, ini yang sebelah gedung biru ini adalah Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, di sebelahnya kantor Balai Kota.
DKI Jakarta tempat Pak Gubernur DKI Jakarta bekerja.